Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ahibba? La'allakum bi khairin wa afiyah. Masyaallah, semoga antum semua dalam keadaan yang baik dan senantiasa dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ahibba, ketika kita hidup di antara orang-orang yang senantiasa hanya memanfaatkan kebaikan kita saja, bersamaan itu pula mereka senantiasa mencari-cari kesalahan kita guna menjatuhkan diri kita. Kalau seandainya ayolah ahibba, kita hidup di antara orang-orang yang seperti ini, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah jangan sampai kita termakan oleh dampak negatif dari kelakuan mereka tersebut, yang akhirnya kita terbuai dalam kepedihan dan kesedihan, larut dalam kesengsaraan. Ya, jangan sampai hal ini terjadi. Engkau tidak perlu menanggapi semua orang yang menyakiti dirimu, lah. Jadikan dirimu mulia dengan caramu sendiri. Tak perlu kau tanggapi apa yang mereka lakukan. Ketika engkau merasa bahwa seluruh manusia datang kepadamu hanya untuk menyakitimu, maka menghadaplah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Engkau membutuhkan pertolongan, minta sama Allah. Apa yang kau takutkan? Segala kebaikan dan keburukan ada dalam genggamannya. Rabbul Jalla Jalal. Jangan bersedih ayolah ahibba. Kalaupun seandainya ayolah ahibba, semua yang ada di dunia ini datang kepadamu untuk menyakiti dirimu, mustahil mereka dapat melakukan hal tersebut. Tidak akan ada yang menimpa dirimu kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Waktu itu suatu saat aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, senantiasa jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah akan selalu berada di hadapanmu. Allah akan mengayomimu. Idza sa'alta fas'alillah. Engkau ingin meminta sesuatu, minta sama Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Engkau butuh pertolongan, minta pertolongan sama Allah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau seandainya seluruh umat manusia ini berkumpul, bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uk, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat tersebut. Mereka tidak akan dapat memberikan manfaat tersebut kepadamu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Walau ijtamu ala an yadurruk, kalaupun seandainya mereka berkumpul semuanya untuk mencelakai dirimu, lam yadurruk, mereka tidak akan mampu mencelakai dirimu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah mengering tinta.
Jangan khawatir ayol ahibba. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di lautan dan di daratan. Semuanya Allah mengilmuinya. Ambillah sebuah kaidah ayol ahibba. Ambillah sebuah kaidah, selagi keimanan masih ada dalam diri kita, maka berarti Allah masih mencintai kita. Selagi keimanan masih ada dalam diri kita, maka Allah masih mencintai kita. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah ridha. Allah tidak akan diam saja ketika hamba yang ia cintai terzalimi. Lihat, Allah tidak akan pernah diam saja. Allah tidak akan pernah ridha ketika hamba yang ia cintai terzalimi. Ya, ini sebuah kaidah. Lihatlah ungkapan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada engkau ayol ahibba, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Lau anna ahlus sama wa ahlul ard," kalau seandainya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi ishtaraku fi dami mu'minin, yang mereka bersepakat, penduduk langit, penduduk bumi, mereka semua bersepakat untuk mencelakai seorang mukmin, untuk menumpahkan darah seorang mukmin dalam kondisi terzalim, dalam kondisi zalim, ya. Seorang mukmin ini terzalimi. Mereka melakukan penumpahan darah ini dengan cara yang zalim. Apa janji Allah? La'akabbahumullahu finnar. Allah akan kumpulkan mereka semua dalam neraka. Lihat bagaimana pembelaan Allah kepada kita. Lalu apa yang kita takutkan ayol ahibba? Apa yang kita cemaskan? Apa yang kita khawatirkan dalam menjalani kehidupan harian kita ini? Kalau Allah saja masih memihak kepada kita, apa yang kita butuhkan lagi? Allah bilang la'akabbahumullah. Lihat, lau anna ahlus sama, lihat penduduk langit, para malaikat yang mereka itu notabene hamba Allah yang paling taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Para malaikat itu tidak memaksiati Allah dan senantiasa menjalani perintah Allah. Sebagai bentuk bahwa kalau pun seandainya itu makhluk Allah yang paling taat saja menzalimi engkau, Allah akan kumpulkan mereka dalam neraka. Oleh karena ya hibba, yang terpenting berarti adalah menjadikan bagaimana caranya kita ini pantas untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.